seadil-adilnya, karena di sini kan pengadilan tempatnya kita mencari keadilan. Semoga benar-benar hakim itu kan perpanjangan tangan dari Tuhan Allah, jadi kita percaya putusan itu pasti akan yang terbaik lah. Perasaan saya tuangkan yang paling dalam, saya tuangkan ke dalam pledoi itu. Jadi jangan kira di dalam rutan itu kita ngejalanin hidup itu nggak berat, pasti sangat berat sekali. Nggak bisa ketemu anak, nggak sebebas begini mau bincang-bincang karena ada waktu, ada jam-jamnya, kehilangan pekerjaan, mata pencarian gitu. Jadi nggak mudah, ditambah lagi sekarang lagi musim corona ya, anak juga nggak bisa ngebesuk. Kalau kita rindu sama anak, apa yang mau kita lakukan? Nggak bisa ngelakuin apa-apa selain ngelihat tembok sama jeruji besi. Itu yang kita alami. Kita telah membacakan pembelaan atau pledoi terhadap terdakwa 1 Pablo Benua dan terdakwa 2 Reutani, di mana jelas di dalam pembelaan kita itu kita uraikan bahwa semua unsur-unsur dakwaan maupun tuntutan yang dilakukan di dalam tuntutan dalam jaksa penuntut umum itu semua kita baca, kita telah bantah dan jelas tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dan di mana harapan kita jelas meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, karena tidak terpenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh para penuntut umum, maka kita meminta untuk supaya klien kita Pablo Benua dan Rey supaya dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Alhamdulillah saya masih diberikan umur, kesehatan, dan rezeki ya berupa kehidupan. Walaupun saya di dalam penjara, tapi saya bersyukur saya bisa mencapai usia yang 33. Saya bisa lebih menjadi manusia yang lebih baik, bisa lebih bijak dalam melakukan segala sesuatunya, dan bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulang tahun yang 33 ini ulang tahun yang sangat spesial, karena pada saat 33 tahun saya ada di dalam penjara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya seumur hidup saya untuk bisa mendekam di dalam penjara. Tapi ini semua adalah banyak hikmah yang saya ambil dari semuanya. Mungkin kalau tidak ada kejadian ini saya juga belum berhijab. Jadi saya ambil hikmah sebanyak-banyaknya, dan saya berdoa semoga masalah ini bisa cepat selesai, bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Itu aja. Saya hanya mikir anak, karena virus corona ini benar-benar sangat serius, benar-benar harus waspada, kita harus menjaga kesehatan. Saya hanya khawatir dengan anak-anak saya, takut terjadi apa-apa, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang saya 24 jam tidak bisa ada di sampingnya dia, itu aja. Ya udah, mudah-mudahan di usia yang ke-33 ini begitu saya kembali ke masyarakat, begitu saya kembali ke mungkin nanti di dunia entertainment akan menjadi lebih baik, lebih islami, dan lebih membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia. Teman-teman media videonya katanya mami cepat pulang sekolahnya, katanya mami hampir kangen banget sama mami. Ya saya nggak tega lah mas, gimana menjelaskan sama anak saya, gimana saya harus bisa menyentuh anak saya walaupun ada fasilitas video call, tapi kan tidak bisa menyentuh kulit, tidak bisa menyentuh membelai rambut gitu, maksudnya bonding antara ibu dan anak tidak bisa dilakukan hanya dengan video call. Tapi saya terima kasih banyak masih bisa diberikan kesempatan oleh Polda Metro Jaya untuk bersilaturahmi dengan anak saya. Dan gejala demam berdarah, gejala demam berdarah. Jadi masuk rumah sakit sempat seminggu, dan sekarang udah pulang ya, kondisinya udah belum membaik. Hanya berat badannya turun drastis, itu aja yang saya terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah memfasilitasi untuk video call para tahanannya terhadap keluarga. Saya mengucapkan terima kasih, namun di satu sisi saya nggak tega gitu ngelihat kalau video call sama anak, pasti anak saya bilang, mami kapan sekolahnya selesai, kok sekolah melulu, katanya gitu, kok sekolah melulu, udah gitu
masa orang sekolah nginep, katanya orang sekolah tuh pulang, aku aja sekolah pulang. Yang besar tuh selalu ngomong kayak gitu. Jadi aku nggak apa ya, bagaimana menjelaskan sama anak saya yang masih kecil gitu, di antara psikologinya yang memang belum siap. Saya takut dibully, anak saya takut dibully gitu loh. Saya mengalami kondisi psikis yang sangat drop karena di luar sana juga banyak anak saya dicaci maki, dihina oleh para netizen. Cukup saya aja yang dihina, jangan anak saya. Saya mohon kepada para netizen. Dan saya nggak tega juga kalau pada saat video callan sama anak saya, mami, dedi kapan pulang, katanya mami, dedi kapan pulang, selalu itu yang disebut. Jadi apa ya, dengar suaranya aja pasti nggak tega gitu. Ya cukuplah penderitaan ini, 9 bulan saya di sini. Ya mudah-mudahan anak saya jadi anak yang kuat gitu loh. Dengan berpisahnya anak-anak dengan orang tuanya, mudah-mudahan dia menjadi anak yang kuat, yang sehat, karena saya percaya. Saya titipin anak saya kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Saya nggak bisa jaga dengan virus corona ini. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Saya nggak bisa suami saya, pemimpin rumah tangga saya, tidak bisa menafkahi saya sampai 9 bulan. Dan kami harus terus bertahan hidup, terpisah dari anak-anak. Anak-anak sekarang mencar. Satu di mertua, satu lagi di orang tua, satu lagi di tetangga. Kami titip semuanya. Kadang-kadang di rumahnya Pak Anton Medan. Kami titipkan ke semua yang bisa menjaga anak saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang tua saya, mertua saya, saudara-saudara dan tetangga-tetangga yang mau menjaga anak saya ketika saya ada di dalam. Dan kebaikan itu tidak akan pernah saya lupakan. Sekarang ini kita di rutan ada tidak boleh membesuk, diberlakukan untuk video call untuk semua tahanan. Kemudian fasilitasi tidak dikenakan biaya gitu, jadi kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga melalui video call. Tapi sampai saat ini saya belum melakukannya karena sibuk dengan sidang, jadi nanti mungkin akan melakukan video call dengan anak saya. Saya lebih khawatir karena dengan virus corona ini saya tidak bisa ada di samping anak saya kan, menjaga benar-benar dia harus ada di rumah. Kalau saya ibu kandungnya kan bisa benar-benar memprotek dia gitu untuk jangan keluar rumah, karena sekolahnya anak saya yang besar sudah libur, jadi dia harus di rumah. Dan ingin banget memperhatikan semua kesehatannya, kebersihannya, daya tahan tubuhnya, vitaminnya, semuanya, karena saya yang paling mengerti dan paling memahami gitu kondisi anak saya, anak kandung saya sendiri. Jadi saya sangat sedih gitu, tidak bisa menemani di saat-saat genting, harus melakukan social distancing dan harus ada di rumah saja gitu. Harusnya saya yang ada di rumah, harusnya saya yang mendampingi anak-anak saya, tapi aku boleh buat, saya sedang menjalani proses hukum. Mudah-mudahan anak saya selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah mendengar doa saya sehingga saya bisa kembali berkumpul bersama anak-anak. Kemarin jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.